Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-137 di tahun 2026. Saya, Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan. Betapa kita sangat bersyukur menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita, sebelum sesaat kita akan masuk dalam ibadah bersama di rumah Tuhan. Kita akan menikmati makanan firman Tuhan pagi ini, akan memampukan kita tetap kuat, semangat ya di dalam iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah ibadah yang memberi pertolongan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang datang ke rumah ibadah membawa beban yang berat. Apakah itu krisis keuangan, keretakan keluarga, kecemasan masa depan, hingga ruang batin yang sepi di tengah dunia modern yang bising ini. Seringkali kita memperlakukan ibadah seperti kotak obat atau mesin ATM. Kita datang hanya saat butuh, menekan tombol ritual dan berharap pertolongan langsung keluar secara instan. Namun, mengapa ada orang yang rajin beribadah tetapi hidupnya tetap penuh ketakutan dan tidak mengalami terobosan? Jawabannya adalah karena kita perlu mereorientasi arti ibadah itu sendiri. Ibadah sejati bukan sekedar rutinitas hari Minggu yang pasif, melainkan sebuah perjumpaan dinamis dengan Allah yang secara otomatis mendatangkan kuasa pertolongannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah membuka akses menuju tahta kasih karunia. Ketika kita sungguh-sungguh masuk dalam ibadah, kita sedang memindahkan posisi kita dari bumi yang penuh masalah menuju tahta surgawi yang penuh dengan pertolongan. Ibadah melayakkan kita menerima intervensi ilahi. Mari kita akan baca dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan kata pada waktunya. Dalam teks asli merujuk pada momen yang paling tepat menurut kalender Allah, bukan ego manusia. Saat kita menyembah Tuhan di tengah kesesakan, kita sedang menyatakan iman bahwa Allah sanggup menolong. Ibadah yang benar meruntuhkan tembok keputusasaan dan membangun jembatan iman menuju mukjizatnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah tidak selalu langsung melenyapkan badai yang sedang kita hadapi. Tetapi ibadah pasti memperbesar cara pandang kita terhadap Allah, sehingga badai tersebut terlihat kecil dan amat kecil. Katakan amin. Mari kita akan melihat dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut.
Ketika kita fokus pada masalah, masalah itu membesar. Namun ketika kita beribadah dan memuji kebesaran Tuhan, hati kita diingatkan kembali siapa Allah kita. Dia adalah pencipta semesta yang memegang kendali atas sejarah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bersiap-siap masuk dalam ibadah. Jangan terlambat. Di sesi pertama ada pujian dan penyembahan. Itulah saat kita mengagungkan Tuhan melalui iman kita dalam pujian, perkataan bibir kita, perkataan mulut kita. Di sana kita akan melihat kuasa Allah lebih besar dari masalah yang kita sedang hadapi. Ingat kisah Paulus dan Silas di penjara. Ya, kita bisa baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Di tengah kaki yang dipasung dan punggung yang luka, mereka tidak mengeluh. Mereka memilih beribadah, yaitu apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Lihat hasilnya. Gempa bumi terjadi, sendeng-sendeng pintu terbuka, dan belenggu mereka terlepas. Bapak Ibu Saudara, ibadah yang radikal melepaskan belenggu. Amin, puji Tuhan. Ibadah yang memberi pertolongan tidak boleh berhenti hanya pada kepuasan spiritual kita sendiri, ya Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang benar harus berdampak pada lingkungan sekitar kita. Kita ditolong untuk menjadi perpanjangan tangan pertolongan Tuhan bagi orang lain. Yakobus pertama ayat 27 menuliskan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus merangkum hukum terutama, mengasihi Allah ya dan mengasihi sesama. Kita tidak bisa mengklaim ibadah kita menyentuh hati Tuhan jika mata kita buta terhadap penderitaan sesama di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, di era modern saat ini yang dikenal dengan era Society 5.0, yang individualis ini, ibadah yang memberi pertolongan berarti gereja atau orang percaya hadir menjadi support system bagi mereka yang mengalami krisis kesehatan mental, yang menghadapi kesulitan ekonomi atau penindasan sosial. Bagaimana kita mengaplikasi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang memberi pertolongan bukanlah ibadah yang manipulatif demi keuntungan pribadi, melainkan ibadah yang berserah penuh pada kedaulatan Tuhan. Jadi jika hari-hari ini Anda sedang membutuhkan pertolongan, jangan menjauh dari ibadah. Saat keadaan memburuk, ego kita sering kali menggoda kita untuk bersembunyi dan menjauh dari persekutuan. Kemudian naikkan pujian di tengah air mata yang mengalir. Belajarlah beribadah bukan karena situasi Anda sedang baik, tetapi karena Allah Anda selalu baik. Puji Tuhan. Jadilah jawaban doa bagi orang lain. Ketika Anda mulai melayani dan menolong orang lain yang kesusahan, Anda akan mendapati bahwa secara ajaib masalah Anda sendiri sedang diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hidup ini menjadi mesbah ibadah yang hidup. Di dalam hadiratnya, pertolongan bukanlah sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada
dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Buka tangan dan iman, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.